Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aurora Akila Pramesti dari kelas 11 PPLG 5 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 Laravel. Nah, gimana cara bisa munculin halaman seperti ini? Jadi, itu pertama kita buka Visual Studio-nya. Nah, terus kalian cari yang namanya itu di public, terus yang namanya index.html. Nah, habis itu kalian tuh copy aja ini Ctrl A, terus Ctrl C. Nah, habis itu kalian tuh buat yang namanya apa namanya tadi? Folder admin.php. Nah, kalian buat seperti ini, bikin folder di view, includes, layout, packs. Nah, kalian tadi yang index itu kalian copy di sini, Ctrl V. Nah, pada pada folder includes ini tuh untuk menyisipkan tuh bagian-bagian tampilan ke dalam tampilan utama. Nah, terus yang layout ini tuh template utama yang dengan namanya admin plat. Terus yang page ini isi kontennya. Bagian SB admin ini kalian ganti dengan include. Nah, include ini tuh fungsinya untuk menyipsikan bagian tampilan ke dalam tampilan utama. Jadi ini tuh untuk ditampilkan gitu. Nah, habis itu kalian tuh buat yang namanya dashboard controller. Dashboard controller. Nah, kalian bisa membuat dengan PHP Artisan Make titik 2 controller dashboard controller. Nah, di sini itu untuk nama indeksnya agar bisa kita masuk ke ini nama beranda ini. Beranda itu nanti akan kita masuk ke tampilan beranda. Nah, kalian ketik seperti ini. Nah, terus kita ke yang namanya web PHP. Web PHP. Yang namanya web PHP di routers ya. Nah, ini router ini itu berfungsi untuk yang kita akan cari. Misal kalian namanya beranda, ya beranda, kan di sini namanya beranda. Nah, misal kita ganti dengan dashboard. Dashboard. Nah, maka tidak ada karena itu kita tidak mempunyai router yang ke dashboard. Kita hanya mempunyai yang namanya beranda. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya pada layout admin blade ini kalian itu di copy yang tulisannya script. Nah, yang script nanti akan pindah di bagian ini. Kalian buat folder buat file di include namanya script blade php. Nah, ini untuk menyimpan menyimpan script atau JavaScript untuk mengambil dari file admin blade. Kalian bisa Ctrl X. Nah, selanjutnya kita ke admin blade lagi. Nah, pada admin blade kita cari yang namanya bootstrap. Nah, ini bootstrap core JavaScript. Supaya mendapatkan kembali file konten yang terpisah ke dalam satu halaman admin blade. Nah, selanjutnya kalian buat folder yang namanya style blade php. Codingan ini tuh ngopi pada bagian admin blade di yang namanya custom fonts for this template.
style. Nah, ini. Nah, ini kode itu yang dimana untuk menyimpan style atau CSS dengan mengambil file dari admin blade. Nih, CSS untuk tampilan. Nah, selanjutnya kalian kembali ke admin blade lagi. Admin blade. Nah, di mana admin blade kita akan mengganti di sini dengan include style supaya mendapatkan kembali file style blade ke dalam satu halaman admin blade.php. Nah, pada admin blade ini tuh terdapat yang namanya top bar. Nah, bagian top bar ini kalian isi dengan include navbar. Nah, di mana include navbar ini yang akan mengedit di ini navbar blade.php untuk menyimpan di sini. Nah, habis itu di bagian 34 yang di admin ini, nah di sini kalian jangan lupa tulis lagi include navbar yang tadi file yang telah kita buat ya. Include navbar. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya footer. Kita cari di admin blade yang namanya footer di atas. Nah, yang namanya footer. Nah, yang namanya footer di sini. Nah, terus kalian copy lah codingannya ke file di include yang namanya footer.blade.php. Nah, ini cuman kayak copyright your file ini. Nah, jangan lupa buat lagi di admin blade. Nah, di sini include footer. Ini tuh kan di sini kan untuk menyimpan aja. Nah, ini adalah include itu nama foldernya. Include footer itu nama filenya. Nah, kalian juga ke admin blade terus nyari namanya seedbar. Nah, kalian terus paste. Nah, terus kalian buat file lagi di sini namanya seedbar. Nah, kalian copy lah di sini. Nah, habis itu kalian juga tulislah di sini di admin blade include seedbar. Nah, terus kalian ke admin blade terus kalian ke bagian copy content terus kalian ketik yield content. Nah, di sini itu untuk induk dengan nama kontennya ya. Nah, habis itu kalian buat ini yang dimana nama filenya dashboard but. Nah, di sini saya namanya blade.php. Nah, tadi yang yield ini tuh untuk menampilkan isi dari section pada file turunan. Nah, terus kita lanjut ke berandanya. Nah, di sini kalian bisa ganti misalnya kita judulnya tadi kan beranda. Nah, maka kita munculnya kan tulisnya di rootnya tadi beranda. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa tulis section. Nah, terus di akhir juga ditambahin end section. Nah, end section itu untuk menentukan bagian tampilan yang akan diisi pada file turunan. Nah, terus extends ini untuk mewarisi tampilan pada tampilan yang lain. Nah, selanjutnya kita ke beranda yang tadi itu. Nah, selanjutnya kita ke beranda. Nah, kalian tuh cari yang namanya content row. Di content row ini itu karena ini tuh nggak penting karena kita hapus aja seisi-isinya. Kontrol ini terus kontrol X jangan lupa ya. Nah, habis itu kalian karena udah terus kita ketik aja di sini PHP artisan server. Nih, PHP artisan server. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, langsung buka dan tampilannya akan seperti ini. Tuh kan beranda, karena kita di rootnya beranda. Kalau misal kita akan ganti namanya, itu bisa.
Misal kita ganti apa? Dashboard itu yang tadi. Dashboard. Nah, di web PHP otomatis kita juga akan menggantinya kalau nih kita cari web PHP. Nah, di sini kita akan ganti yang namanya dashboard. Nah, kan jadi hilang yang berada tadi kan. Nah, karena kita diganti namanya dashboard. 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 Nah, muncul kan? Karena kita udah mempunyai namanya dashboard.